wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, khususnya nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan, kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Kita termasuk hamba Allah yang kemudian bertemu dengan tauladan kita yang lebih pandai bersyukur daripada kita, yaitu Muhammad SAW nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, untuk para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kelak nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Ayah bunda rahimakumullah, ayah bunda hebat yang Masya Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kesempatan kepada bunda beserta keluarga, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi keluarga ayah bunda yang apabila ada yang sedang diuji sakit oleh Allah, mudah-mudahan Allah lipat gandakan kesabaran dosa yang dilakukan sebelumnya. Ayah bunda rahimakumullah, jazakumullah khairan katsiran atas partisipasi ayah bunda semuanya dalam agenda parenting ini untuk mengawali rangkaian pembelajaran kita ke depan. Namun ayah bunda, ya qadarullah ala kulli hal, ya perkembangan teknologi ini harus mau tidak mau harus saya katakan bahwa selain ada manfaat, juga kemudian banyak kekurangan begitu ya. Salah satunya saat kita kegiatan hari ini, ayah bunda, ini seharusnya Zoom yang dipakai ini untuk 500 partisipan begitu ya. Ini, namun ternyata tadi pas dicek ada kendala. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mohon maaf ayah bunda, link YouTube ternyata di nggak bisa juga begitu ya. Allah alam ini mengapa begitu ya. Biasanya sih kalau tidak bisa ada, tapi nggak tahu karena kami nggak pakai musik juga begitu ya. Ya ala kulli ini semuanya atas kehendak Allah, mudah-mudahan tidak mengganggu esensi kita pada agenda parenting kita pagi hari ini. Dan insya Allah kami juga merekamnya, mudah-mudahan ikut bergabung. Ini bisa kami sampaikan hasil recordnya insya Allah. Ayah bunda berbicara tentang kegiatan kita ke depan begitu ya. Ayah bunda, kami ingin memastikan bahwa pendidikan anak-anak kita hari ini sangat luar biasa ujiannya, tantangannya. Namun berbicara ujian dan tantangan ke dunia ini begitu ya, jauh sebelum orang tua kita juga hadir ke dunia ini, Allah sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya yang mengaku beriman kemudian tidak diapa-apakan oleh Allah, tidak diuji oleh Allah. Itu juga Allah memberikan ujian untuk memastikan mana yang serius, mana yang benar-benar beriman, mana yang berbohong, mana yang bermain-main dengan keimanannya. Nah, ayah bunda, pada hari ini kita akan diskusi, kita akan berbicara tentang ya banyak yang tangguh, yang hebat, begitu ya, yang sukses di tengah wabah COVID-19 yang masih menguji kita semuanya. Ayah bunda, terakhir dari kami bahwa pendidikan anak-anak itu memang sepakat insya Allah kita semua bahwa itu menjadi tanggung jawab mutlak orang tua. Namun kehadiran sekolah, khususnya Bintang Madani, ini bagian peran dalam proses pengajaran, dan mungkin dalam kondisi normal juga dalam proses pendidikan, mengambil sebagian peran dari orang tua. Karena kami juga ingin mendapatkan banyak kebaikan, kami juga ingin mendapatkan amal jariah, begitu kami juga ingin mempersiapkan anak-anaknya. Maka untuk itu ayah bunda, insya Allah kita semua berkomitmen, kita semua akan berkolaborasi, akan bersinergi dalam mendampingi anak-anak khususnya dalam proses PJJ, baik dalam proses kami akan membantu mendampingi anak-anak dalam proses pendidikan. Ayah bunda rahimakumullah, ayah bunda yang hebat, yang soleh dan solihah, itu barangkali mungkin pengantar begitu ya, biar kita mendapatkan waktu yang lebih banyak ya dari pemaparan materi. Insya Allah sudah ada begitu yang beberapa waktu lalu juga beliau sharing parenting dengan kita begitu ya. Itu barangkali mungkin ayah bunda yang bisa kami sampaikan. Kembali kami haturkan jazakumullah khairan katsiran kepada ayah bunda semua, dan mohon maaf ya banyak ada beberapa kendala teknis. Mudah-mudahan oleh soleha untuk menyiapkan anak-anak kita yang hebat, menyiapkan anak-anak kita menjadi pemimpin peradaban ke depan, ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ustadz Salman atas penyampaian beberapa prakatanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yang bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan langsung masuk ke materi kita. Materi kita di pagi hari ini tentang sinergi orang tua dan sekolah dalam pendampingan PJJ bersama Ustadz Edi Kunchoro. Beliau kalau dalam dunia pendidikan, sangat luar biasa gitu ya. Beliau juga guru kami, beliau juga sudah malang melintang di dunia pendidikan, berbagai kondisi juga sudah ustazah. Ayah Bunda, mohon izin host kami selama nanti penyampaian materi akan mematikan speaker dari semua audiens. Baik, tidak tanpa berpanjang lebar, insya Allah kita akan langsung mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Edi Kunchoro. Kepada beliau kami... Terima kasih Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil ajmain, amma ba'd. Ustadz Salman yang dirahmati oleh Allah, sahabat saya tercinta, dan tentunya teman-teman murabbih di Bintang Madani yang senantiasa bersemangat, ayah bunda yang berbahagia dan tentunya sehat walafiat, nikmat iman, dan setelah iman itu nikmat yang paling luar biasa yang kita rasakan hari-hari ini adalah nikmat sehat. Ya, karena kita tidak tahu, ya, ternyata tiba-tiba orang yang kita cinta kemudian dapat kabar berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala karena terpapar Covid. Makanya senantiasa saling berdoa, mudah-mudahan diberi rahmat berupa sehat walafiat. Salawat dan salam tentunya untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ustadz ya, ustadzah yang dirahmati oleh Allah, ayah bunda ya, moderator kita bahwa tema kita adalah bagaimana orang tua bersinergi dengan sekolah. Nah, pada kesempatan itu saya meramu sebuah materi yang barangkali bisa jadi bagaimana kita bisa mendampingi Ananda itu berprestasi, ya, berprestasi dalam menjalani Merdeka Belajar di era new normal. Ya. Sebelumnya mohon izin, saya guru sebagaimana Ustadz Salman, tapi guru di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya dan juga di Batu. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, ada 3 kata yang nanti kita akan coba yang utuh. Ya. Yang pertama prestasi, kemudian Merdeka Belajar, dan new normal. Ayah bunda, bicara tentang new normal, maka saat ini apa yang disebut dengan COVID-19 itu nyata ada di sekitar kita. Dilatasi atau tidak dan lain sebagainya, kita tidak masuk ke wilayah itu. Tapi yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita yakini, COVID-19 ini betul-betul ada. Dan ini akan segera berakhir, nampaknya juga masih jauh dari harapan. Karena itu barangkali jangan lengah. Karena setiap saat bisa menyerang kita dan keluarga kita. Ya. Berita terakhir mau awalnya menolak bahwa COVID ini bisa menghinggapi seseorang, ya, awalnya hanya diyakini karena droplet. Tapi sekarang COVID juga bisa ditularkan lewat partikel-partikel udara. Nah, kalau sudah demikian, maka sejatinya. Nah, ayah bunda, saya khawatir pandemi ini akan masih berlangsung lama. Bahkan, ya, tidak akan pernah berakhir. Ya. Walaupun mungkin vaksinnya diketemukan. Ya. Kalau toh vaksin diketemukan, ayah bunda, proses vaksin itu sampai ke kita juga butuh proses yang panjang, karena yang butuh banyak mungkin juga mahal, ya, melenyapkan COVID, ya. Vaksin hanya menyembuhkan mungkin, atau membuat kekebalan pada seseorang mungkin untuk bisa terhindar dari COVID-19, tapi bukan berarti COVID-nya hilang. Nah, ini kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk Tuhan dan seterusnya, ya, harus menjalani kehidupan ini, ya, dengan segala macam dimensi dan aspeknya, termasuk kegiatan pendidikan. Karena itu diperlukan sebuah tatanan baru, ya, sebuah hal baru di mana kita mau tidak mau harus bisa hidup berdampingan atau mungkin berdamai dengan COVID-19. Ya, ini hal yang harus menjadi kita kepingin keberlangsungan pendidikan anak kita sampai di tujuan yang kita harapkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para ustadz yang berbahagia, bicara tentang hidup berdamai dengan penyakit ini bukan hal yang baru, ya. Campak, hepatitis, ya. Tapi toh
Penyakit polio, penyakit campak, penyakit hepatitis masih ada. Ya. Obat malaria sudah diketemukan, tapi bukan berarti penyakit malaria lenyap dari muka bumi, cikungunya dan seterusnya. Termasuk penyakit-penyakit yang rutin mungkin sudah kita dapati dalam keseharian kita seperti diare, kolera, tipes, disenterinya, penyakit diare, kolera, tipes, disenteri dan teman-temannya itu masih tetap ada. Nah, saya khawatir COVID nanti itu seperti itu, ya. Ini masih teman di pasaran, kita memperolehnya dengan mudah, tapi bukan berarti virus flu hilang. Nah, yang saya khawatirkan, COVID-19 juga nanti kondisinya seperti itu. Sehingga kata-kata kita hidup berdampingan, kita kerjakan dan kita persiapkan. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, situasi terkini, ya, cengkeraman COVID-19 ini nampaknya masih menjadi bayang-bayang ketakutan. Betapa tidak, data per 12 Juli, 2 hari yang lalu, par ke 216 negara. Ya, konfirmasi kena itu 12.401.262 orang. Meninggal sudah lebih dari 559.047 orang. Untuk Indonesia angkanya positif kena 75.699. Walaupun sembuhnya 35.638, tapi angka yang meninggal karena paparan COVID-19 ya cukup tinggi, cukup memprihatinkan dan belum ada tanda-tanda ini datar atau bahkan menurun. Kecenderungannya justru meningkat ya. Sehingga kemudian dunia pendidikan oleh Pak Menteri dikeluarkan kebijakan tetap tahun ajaran baru itu dimulai 13 Juli ya. 2 hari yang lalu ya. Akan tetapi model dan pelayanan ya, tidak lagi tatap muka langsung sebagaimana biasanya. Dan kalau toh nanti Bapak Ibu sudah diizinkan tatap muka langsung, bukan berarti model daring ini tiba-tiba hilang. Mau tidak mau, kita semua sebagai orang tua wali murid dan juga semua guru-guru se-Indonesia harus mengakui bahwa kita ini bukan produk sistem pendidikan seperti ini. Terus bagaimana kita harus melayani anak-anak kita agar anak-anak kita tetap berprestasi? Itulah yang akan jadi topik bahasan kita. Ayah bunda, intervensi ya. Kalau saya boleh membuat perumpamaan, maka ya COVID itu ini agen patogen. Kita tidak bisa intervensi ini. Para ahli virus sedunia sedang berlomba menemukan vaksinnya. Apalagi kita belum bisa mengintervensi ini. Yang bisa kita kerjakan adalah intervensi di dua ini. Hostnya siapa? Kita, manusianya, dan lingkungannya. Untuk manusianya bagaimana? Kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, hindari kerumunan, itu termasuk hal yang harus menjadi budaya, tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Ya. Mustahil anak-anak kita bisa tiba-tiba membiasakan diri melakukan hal baru, harus pakai masker, harus cuci tangan. Siapa yang jamin anak-anak itu tidak saling tukar masker dengan temannya? Oh, maskermu kok bagus ya? Coba saya. Nah, karena itu perlu kiranya harus ada bahasa yang sama, program yang sama, gerakan yang sama antara sekolah dan rumah untuk nanti menjadi kebiasaan yang diselenggarakan oleh sekolah untuk anak-anak didiknya. Nah, yang bisa kita intervensi berikutnya adalah lingkungan. Baik lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah sedemikian rupa, sehingga ya, anak-anak pembelajaran tidak lagi dikumpulkan dalam satu kelas 40 atau 30 anak, mungkin dibuat lebih longgar. Terus gedungnya kan terbatas, ya bisa jadi akhir 3 hari sekolah, 3 hari belajar di rumah. Misalnya begitu, ya. Di tempat-tempat yang sering jadi tempat anak-anak berkumpul, di situ ada tempat untuk anak-anak cuci tangan, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini tidak mudah, bagaimana yang tadi saya sebut di depan, bisa jadi ini tidak akan pernah berakhir. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ya, itu yang kemudian memunculkan istilah new normal. Lepas dari kita setuju atau tidak dengan istilah itu, tapi itulah yang saat ini satu-satunya cara untuk kita menghindari paparan COVID. Setengah jam anak, siswa, gurunya semua yang ada di sekolah itu berjemur, sambil olahraga ringan, senam pagi, sebagaimana dulu kita sekolah ada SKJ ya, senam kesegaran, sambil anak-anak kena sinar matahari pagi yang sehat, anak-anak juga berolahraga dengan cara demikian.
antibodinya meningkat, dan anak-anak bisa kebal dari paparan COVID. Ya, barangkali itu. Ya. Nah, di luar itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi ada istilah merdeka belajar. Istilah ini dipegang oleh Pak Nadiem Makarim yang sering kemudian dipanggil Mas Menteri itu. Ya, saya khawatir istilah merdeka belajar ini karena ada antitesis dari ini. Oh, selama ini berarti membuat anak-anak merasa terpenjara. Nah, bagaimana sih orang di penjara? Tentunya tidak enak, tidak nyaman. Ya. Karena tidak enak, tidak nyaman, maka hasil belajar tidak optimal. Apakah hanya dirasakan oleh siswa? Guru bisa jadi begitu, karena guru itu angkat administrasi yang demikian banyak, sehingga apa? Waktunya habis untuk itu, sehingga layanan belajarnya menjadi tidak optimal. Sehingga dimunculkan istilah merdeka belajar. Nah, dalam merdeka amal, para ustadz, ustadzah, dan bapak ibu, dalam konsep ini harus ada upaya terstruktur, upaya terprogram, bagaimana daya dan memberdayakan. Ya, kepala sekolah harus bisa memberdayakan gurunya, guru harus bisa memberdayakan siswanya. Ya. Untuk apa? Untuk mencapai titik optimal dari kemampuan yang Allah berikan kepada yang bersangkutan. Ya. Ini menjadi sesuatu yang mutlak dikerjakan anak ini. Ya. Mau tidak mau harus ada programnya. Dan program itu harus tembus, paham, diyakini oleh orang tua. Itu sebabnya mengapa sekolah mestinya di awal-awal seperti ini menyampaikan program setahun. Ya, minimal kalender pendidikan yang disampaikan ke orang tua. Bapak Ibu di rumah, ini loh yang anak-anak akan kerjakan, ini loh yang saya harapkan Bapak Ibu di rumah, para ayah bunda untuk membantu anak-anak teroptimalkan. Ini, kalau sudah begini, ada perhatian dari orang tua, ada perhatian dan program dari sekolah, anak-anak akan mendampingi, ada yang mengarahkan. Sudah tidak zamannya kiranya ayah bunda kita berpikir bahwa ketika anak kita sekolah, ya sudah itu urusan sekolah. Nggak bisa begitu. Ya. Nggak bisa begitu. Harus ada peran, apalagi sekarang. Ya. Peran sekolahnya adalah, peran pendidikannya bagaimana? Ya. Misalnya, sholatnya anak saya bagaimana? Wudunya anak saya di rumah seperti apa? Ya. Ini tidak mungkin kalau kita hanya menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah, kepada gurunya. Gurunya hanya bisa di rumah, orang tua wajib mendampingi anak-anak. Nah, dalam konteks berdaya dan memberdayakan ini, harus ada sinergi yang utuh antara pihak sekolah dengan rumah. Dan karena itu membuatkan panduan sederhana bagaimana orang tua bisa mendampingi anak-anak belajar di rumah. Pertanyaan kemudian timbul, lah kalau orang tua bekerja bagaimana? Nah, ini juga harus jadi pemikiran bersama, harus ada keputusan bersama. Ya, ada itu fenomena seperti itu pasti akan muncul. Ya. Nah, ending dari berdaya dan memberdayakan itu adalah potensi anak teroptimalkan. Ya. Selama ini anak menjadi tidak optimal, karena apa? Dan yang aktif melakukan program pendidikan dan pengajaran itu hanya sekolah. Di rumah, orang tua tahunya beres. Barangkali titik awal ini harus menjadi perhatian bersama, harus menjadi bahasa. Yang kedua, Bapak Ibu, para ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, fokus dari proses pengajaran, proses pendidikan di sekolah itu tidak boleh sekarang sekedar proses. Jangankan kok proses, output saja tidak. Terus bagaimana outcome? Pemahamannya bagaimana? Sederhana. Kalau misalnya proses pendidikan dan pengajaran itu berhenti di proses, itu berarti saya ngajar, materi sudah saya sampaikan, selesai. Perkara anak ngerti atau enggak, nah itu urusan lain. Tidak boleh seperti itu. Ya. Kalau berfokus pada output bagaimana? Hanya berfokus pada lulus 100%. Blow up lewat media sosial. SD Bintang Madani, alhamdulillah telah meluluskan 100%. Itu output. Tapi kalau outcome, itu ada dua dimensi. Dimensi pertama harus bisa menjawab pertanyaan, bisa apa? Apa yang telah dicapai oleh anak setelah 6 tahun bergabung dengan Bintang Madani ini loh. Mulai kelas 1 SD sampai kelas 6. Ya. Bahkan tidak hanya itu, ya, juga harus diketahui kira-kira perubahan perilaku apa bergabung, berinteraksi dengan gurunya, dengan sekolah, dengan segala macam sistemnya selama 6 tahun. Kenapa? Bukankah pengertian pendidikan itu proses perubahan?
Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak terampil menjadi terampil, dari tidak ngerti menjadi ngerti. Nah, karena itu kalau sudah sepakat berproses pada outcome, kiranya tugas guru tidak sekedar menyampaikan materi, tapi juga harus bisa memantau, harus bisa mengoptimalkan segala macam potensi anak. Mau yang lain ya. Mau pakai teorinya Bandura, berarti sekolah harus menjadi lingkungan belajar yang bisa mempengaruhi proses perubahan anak. Anak-anak kita setelah berproses sekian lama tidak sekedar dapat selembar kertas yang namanya ijazah, tetapnya berubah. Seperti apa? Sebagaimana visi misi sekolah. Ini yang penting ya, dalam pemahaman kedua tentang merdeka belajar. Yang ketiga, Bapak Ibu, para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, sebelum ketiga kalau tentang satu berarti apa? Ini sudah terkirim. Kita mengirim itu centang satu, kalau sudah diterima di sana terkirim itu centang dua. Nah, kalau sudah centang biru seperti ini, itu berarti apa? Mungkin mengirim dan seterusnya, mengirim balik. Artinya apa? Proses pendidikan seperti ini tidak boleh centang satu. Jangankan kok centang satu, centang dua tidak boleh. Pokoknya sudah saya sampaikan selesai. Ya, harus sudah ada seperti ini. Di mana ini bisa kita ketahui pada evaluasi materi ajar itu memang bentuknya ujian tulis yang sebagaimana kita ketahui, yang sebagaimana anak-anak kita tiap tengah semesteran seperti itu. Tapi kalau sudah bicara tentang sholatnya, ibadah yang lain seperti apa, sopan santunnya seperti apa, tentunya ini butuh instrumen yang lain. Ya. Sekolah yang nanti harus bisa menjangkau dalam kondisi seperti ini sampai di rumah juga. Ya, dibuatkan instrumen orang tua, menjadi Google Form terserah itu. Tapi intinya apa? Ada pencatatan bahwa setelah mengalami proses seperti ini, anak-anak terjadi perubahan sikap. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga dalam terjadi sebuah pergeseran. Kalau awalnya yang penting apa sih konten yang mau diberikan ke anak, ya, sekarang bergeser. Tidak sekedar konten, yang sudah harus dicapai oleh anak adalah kompetensi, bahkan karakter. Bahkan karakter. Materi, artinya apa? Oh, materi kurikulum satu semester ini harus saya berikan semuanya, tidak bisa begitu. Perubahan apa yang dialami oleh anak, perubahan apa yang bisa kita amati, itu yang menjadi penting untuk pertanggung gugatan, ya, bukan hanya pertanggung jawaban, pertanggung gugatan sekolah terhadap orang tua. Sebuah proses demikian rupa sehingga anak-anak itu berpikir kritisnya kelihatan, kreativitasnya menonjol, keterampilan komunikasi dengan orang lain. Ini semua harus masuk. Lewat mana? Ya lewat semua materi ajar, lewat semua konten yang disampaikan oleh guru. Jadi bukan berarti dalam proses belajar mengajar itu sampaikan, tapi dari konten itu kompetensi dan karakter apa? Ya, yang kemudian berubah dari anak. Berubah tentunya ke arah yang lebih baik. Ya. Ini menjadi PR bersama, menjadi kajian serius dari sekolah. Kalau bicara tentang karakter, para ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, guru tidak bisa sendiri, sekolah tidak bisa jalan sendiri. Kenapa? Ini harus ada sinergi. Karakter itu proses yang dibentuk juga adalah lingkungan yang ada di rumah. Ya. Contoh misalnya di sekolah anak, nah kamu harus jaga wudhu. Kenapa? Ada loh sahabat Rasulullah Bilal itu masuk surga karena menjaga wudhu. Ayo nak kita bisa masuk surga, itu harus dikerjakan. Nah nanti bisa oleh Allah pertama itu sholat kita. Ayo kita perbenahi sholat ya, kita sholat awal waktu ya, berjamaah ya. Di rumah harus juga dikerjakan. Jadi pembentukan ini di sekolah cukup intens, di rumah tidak nyambung. Tidak sebagaimana yang dikerjakan di sekolah. Karena itu apa-apa yang dikerjakan di sekolah mestinya harus sampai di rumah. Ini banyak kasus ya, di sekolah dibangun, di rumah dirusak. Untuk jilbab misalnya, ada wali murid saya. Ngapain kamu jilbaban? Mama itu loh gak ngajak kamu mau ke masjid, ngajak kamu ke mall. Dilepas dong jilbabnya. Lu mah katanya ustadzaku ini harus masih pakai jilbab. Itu pernah ada Bu di sekolah saya. Itu artinya apa? Antara rumah dan sekolah nggak nyambung ini. Dan sehingga apa? Anak-anak tidak akan terjadi sampai pada pembentukan karakter yang kita harapkan. Ya. Tapi saya yakin kalau orang tua wali murid bintang Madani ini ya. Bapak Ibu,
adapun yang keempat yang harus kita pahami bersama, ini kita lompati saja yang bagian ini. Sekarang ini berubah, bukan sekedar unit birokrasi, nyatet kapan anak itu datang, siapa yang absen, siapa yang sakit, terus kemudian berapa nilainya, alamatnya di mana, pekerjaan orang tuanya apa, itu unit birokrasi. Ya. Sibuk urusan administrasi semata, ya. Nyatet anak-anak yang bolos, anak-anak yang berbuat melanggar aturan sekolah, sebuah entitas menjadi sebuah unit inovasi. Ya. Artinya apa? Desain pembelajaran, proses pendidikan yang dikerjakan di sekolah harus melahirkan nuansa anak untuk bisa berinovasi. Ini mulai belum, ya ini pakai taksonomi yang terakhir, kreativitasnya. Ya. Harus memberi ruang kreatif seluas-luasnya pada anak untuk menghasilkan sesuatu. Sehingga apa? Dorongan ingin tahu anak, curiosity menjadi ruang yang lebar di sekolah ini. Bukan sekedar mengerjakan ini itu. Dan ini butuh kerjasama dengan orang tua. Bukan malah orang tua mematikan inovasi anak. Contoh misalnya, sering-sering sekolah itu membuat program pembelajaran misalnya keterampilan ya atau apa ya. Sekolah memberi tugas, guru memberi tugas, nah kamu buat ini ya sayang. Ya. Ini bahannya dari karton, dari ini, kemudian tidak selesai di sekolah kan dibawa pulang. Nah, orang tua melihat di rumah, lu kok jelek ini, membuat gini kok jelek, udah mama bantuin. Apa yang terjadi? Sialnya kadang-kadang sekolah juga bangga dengan hasil itu. Dipamerkan, ada pameran sekolah misalnya open house ya, sekolah mengadakan pameran, dipamerkan karya anak-anak yang bagus itu. Padahal itu bukan karya anak. Ya. Nah, kalau ini yang terjadi, panggang dari api, nggak kesampaian itu. Ya. Nah, dalam proses mewujudkan sekolah sebagai unit inovasi dalam konteks merdeka belajar, maka sebenarnya ruang kreatif untuk anak itu akan sesuatu. Ya. Yang tidak boleh adalah bohong. Ini kata kunci. Ya. Nah, karena itu program-program sekolah harus memberikan nuansa, keterampilan anak, sikap anak, terbuka untuk inovasi. Bapak ini mau menyederhanakan masalah. Ya. Sekolah itu sebenarnya yang diurus itu cuma dua kok. Baca, tulis. Dalam bahasa Al-Quran, ikro, kolam. Mulai anak kelas 1 SD sampai nanti S3, yang diurus cuma dua itu. Nah, bagaimana meninggikan minat baca dan sekaligus menajamkan keterampilan menulis anak. Dalam bahasa keren sekarang ini adalah program literasi. Ya. Nah, ini harus menjadi program bareng untuk Bintang Madani ini memiliki karya-karya yang inovatif. Betapa senangnya misalnya ya, nanti ketika lulus SD itu, anak-anak misalnya melahirkan satu buku kumpulan puisi bersama saklar. Novel, yang intinya adalah perjalanan dia menjadi siswa di Bintang Madani dan seterusnya, dan seterusnya. Itu contoh-contoh kecil yang kalau itu dikerjakan, anak itu punya pengalaman berprestasi. Ya, jadi sekolah, tapi sebuah unit inovasi. Karena itu, karya-karya inovatif itu menjadi fokus sekolah. Yang kelima, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, ini saya tidak bahas Dinas Pendidikan dan Kemendikbud ya. Pemungkin ya. Di sekolah itu kan ada siswa, ada guru, ada pimpinan atau manajemen. Nah, bagaimana semua yang ada di sana termasuk wali murid, ya, para ayah bunda itu dan berkembangnya serta teroptimalnya potensi anak. Bapak Ibu, kalau kita sedikit rodok berfilosofi begitu, maka sebenarnya anak-anak yang Allah amanahkan kepada kita ini adalah ditakdirkan untuk menjadi orang sukses. Apa betul? Ayo kita lihat. Ya. Ketika anak kita lahir, menyuarakan suara adzan di telinga kanan anak. Salah satu kata yang langsung masuk ke dalam memori anak pertama kali adalah hayalal falah. Mari menuju kemenangan. Bahasa keren sekarang kan sukses. Kalimat pertama yang masuk sukses, suara adzan dan iqomah yang ada kata hayalal falah. Yang kalau itu dihitung paling tidak itu 17 kali. Jadi takdir anak kita ini adalah takdir menjadi orang sukses. Nah, kita ya, orang tua, kita, guru, pimpinan sekolah dan semua yang ada di sekeliling anak harus memungkinkan itu terwujud. Caranya bagaimana? Guru BK dibuatkan program oleh sekolah untuk kemudian dioptimalkan dan didukung optimalisasi oleh apa-apa yang dikerjakan di rumah selaras dengan yang dikerjakan di sekolah. Sehingga dari sini haram hukumnya. Program di rumah bertentangan dengan program yang dikerjakan. Lihat antara rumah dan sekolah ini menjadi sebuah keharusan. Ya. Enabler, mungkin.
Sehingga apa? Setiap anak itu punya peluang yang sama untuk berprestasi. Walaupun bentuk prestasinya tidak sama. Yang pintar matematika ya prestasinya di matematika, ya prestasinya di hafalan dan bacaan Qur'annya. Yang pintar di olahraga ya capaian optimal prestasinya di olahraga. Ya. Karena itu jangan kemudian orang tua menuntut semua hal ini anak saya harus bisa. Saya rasa agak sulit itu. Itu yang membuat anak jadi stres. Ya, jadi yang selaras antara rumah dengan sekolah tentang merdeka belajar. Nah, berikutnya saya tadi menyebut kata sukses. Ya. Penelitian terbaru suksesan anak. Ini menarik ya, risetnya Thomas J. Stanley PhD ini. Ya, dari 100 itu yang menarik. Ya, anak pinter itu cuma ranking 21 loh. Sekolah di sekolah favorit itu cuma ranking 2 terbaik itu cuma urutan ke-30 loh. Dari apa? Dari 100 faktor yang berpengaruh terhadap sukses anak. 1 sampai 10 yang pertama jujur, bahasa yang pernah disematkan kepada Kanjeng Nabi itu al-amin, ya, disiplin, interpersonal, kerja keras, mencintai apa yang dikerjakan, ya. Kemudian kepemimpinan, kepribadian yang kompetitif dan seterusnya. Ini kalau saya menarik dengan bahasa sederhana, ini namanya soft skill. Ya, ternyata ini. Sehingga sekolah dan orang tua ada pada satu bahasa, wis pokoknya dapat ranking, dapat nilai terbaik. Kalau toh iya enggak apa-apa itu. Tapi mbok ya jangan itu. 10 ini loh, barangkali yang harus dipastikan di satu memiliki ini. Ijazah itu fungsinya cuma sekali kok. Kapan? Untuk daftar ke sekolah yang lebih tinggi atau mungkin kalau S1 daftar kerja. Setelah itu letaknya di laci. Tapi kalau ya, ini penting ini. Karena itu apa? Karakter building harus menjadi bahasa yang sama antara orang tua dengan sekolah. Karena itu tidak boleh misalnya kayak yang ada tim sukses. Ya. Maaf ini terjadi. Enggak, saya yakin di Bandung enggak ada itu. Di sekolah lain itu, di sebuah kota di Jawa Timur malah konyol itu. Kepala sekolah, gurunya itu sepakat untuk membocorkan soal agar apa? Capaian prestasi di kota tersebut sangat baik. Ya, akhirnya kebongkar. Ya. Ini kan meracuni anak. Ini Bapak Ibu. Jadi ini kiranya yang menurut saya dengan merdeka belajar dengan segala macam pesona di dalamnya. Sehingga sekolah itu kalau kemudian anak kita menjadi lebih pintar, ya alhamdulillah. Taruhlah tidak. Ya. Anak saya mungkin memang bakatnya tidak pintar ya, tapi alhamdulillahnya jadi baik. Jadi anak yang jujur, disiplin, anak yang suka kerja keras, nggak gampang bosanan, ya, punya leadership yang menonjol, ya, ide-idenya kreatif. Saya itu jauh menjamin kesuksesan dibanding yang ini. Banyak kasus anak-anak pintar tapi tidak sukses. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita harus paham. Kalau untuk sampai ke sana, bagaimana sih proses belajar mengajar yang pas itu, baik yang oleh guru di sekolah. Menurut penelitian, 80% anak gagal itu karena faktor dari luar, bukan faktor dari dalam atau faktor intrinsik. Apa itu? Misal disuruh belajar, ayo mas, belajar mas, ayo nak belajar, ini waktunya belajar, dan seterusnya, dan seterusnya. Tiap hari disuruh belajar, padahal apa? Di rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh kemana-mana. Akibatnya apa? Stres anak ini. Ya. Tapi juga tidak boleh yang disepakati oleh anak dan orang tua. Kapan belajar, kapan waktunya rehat, kapan waktunya ibadah, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya sosialisasi dengan mungkin tetangga kiri kanan. Ya. Nah, kalau ini tidak ada kesepakatan yang sama, misalnya boleh main game setengah jam misalnya, itu pun pada jam ini. Nah, itu disepakati itu. Yang kedua yang menyebabkan anak itu gagal adalah sedih. Karena apa? Baik rumah maupun sekolah punya bahasa yang sama, selalu nakut. Kamu tidak akan begini, kamu tidak akan ini, tidak akan ini. Apa akibatnya? Nervous anak. Yang ketiga, takut anak ini membuat orang tua kecewa karena nilainya jelek. Stres anak ini. Dan yang paling berat itu adalah ke sekolah favorit. Nah, ini adalah hal-hal yang membuat potensi anak tidak teroptimalkan. Gara-gara apa? Stres yang menyelimuti pikiran anak. Dan ini sejalan dengan teorinya Gordon Stokes. 80% kesulitan belajar hubungannya dengan kan stres ini harus hilang. Soalannya bagaimana menciptakan suasana belajar di rumah menyenangkan, suasana belajar di sekolah pakai daring juga menyenangkan. Ini PR bareng, ya.
Saya itu kebetulan kadang mampir ke rumah anak saya tiap habis maghrib, maaf beliau non-muslim, habis maghrib itu ngajari anaknya. Dia ajari sendiri, itu suara ibunya ngajari itu sampai ke rumah kami. Dan kami sampai kadang-kadang itu guyonan sama beberapa anak ini nangis. Menit ke-10 enggak, menit ke-7. Ternyata menit ke-5 anaknya sudah nangis. mungkin Bapak Ibu ngalamin ya, ketika ngajari anak itu, nah, ujungnya anak nangis. Ya. Kadang-kadang seterusnya. Ya, ini terjadi sekarang ini fenomena ini ya. Ketika anak belajar di rumah, orang tua nggak siap. Ya. Anak juga nggak siap sehingga apa? Muncul WA ke gurunya atau mungkin komunikasi dengan gurunya. Belajar di rumah kenapa? Mama aku lebih galak dari ustadzaku yang ada di sekolah. Yo, siapa yang begini? Ya, ini ya. Karena itu stres ini harus hilang dulu. Untuk itu memang harus ada pendekatan persuasif dengan teman guru di sekolah itu buat komitmen belajar bersama ini. Nah, Ibu Bapak, ya, kata kunci dari yang kita pelajari mulai awal tadi, kita bicara COVID, kita bicara new normal, ujungnya kan ini toh. Apa ujungnya? Kita ini bisa mendampingi anak-anak kita ini berprestasi dalam kondisi apapun. Ya, kita sudah tidak lagi bicara kerjasama sekolah dan rumah. Sudah optimalkan anak kalau tidak ada kerjasama dengan pihak rumah. Kalau sudah antara rumah dan sekolah ada pada bahasa yang sama tentang bagaimana anak-anak ini, maka ujungnya sekarang ini bagaimana anak-anak menjadi sekarang ini tidak normal seperti sekarang ini. Nah, untuk itu kita harus punya kesepakatan, punya definisi yang sama tentang prestasi. Ya, apa sih prestasi itu? Ya, prestasi, ya, adalah sesuatu yang merupakan langkah positif dari seorang anak yang mengarah pada peningkatan dan kemampuannya. Langkah positif dari setiap anak yang ini apa? Ketika anak ini bisa berbuat lebih baik dari sebelumnya, ada posisi lebih baik dari sebelumnya, itu prestasi itu sudah. Sehingga apa? Prestasi itu angka, juara, sertifikat, piala. Bahwa piala, angka, juara itu salah satu prestasi, iya, tapi bukan hanya itu. Terus apa? Segala sesuatu di mana anak bisa mengerjakan atau pada kondisi lebih baik dari sebelumnya, itu sudah berprestasi. Bahasa ini harus sama. Ya. Bahasa ini harus sama. Nah, teman-teman, guru yang dirahmati oleh Allah, para ustadz dan ustadzah yang berbahagia, serta wali murid yang dirahmati oleh Allah, setiap anak itu nalurinya ingin berprestasi. Ya. Dia akan berupaya keras dalam segala hal untuk bisa menggapai, berupaya untuk mendapatkan pengalaman berprestasi. Ya. Untuk apa? Untuk bekal dia sukses. Ya. Untuk dia bekal sukses. Ya. Nah, kalau kita sudah sepakat tentang makna prestasi seperti itu, maka hal berikutnya adalah yang harus kita bukan untuk orang tua. Apa bedanya prestasi untuk anak dan prestasi untuk orang tua? Ada satu kasus yang bisa dijadikan contoh ya. Ada seorang ibu yang hebat, ingin jadi dokter. Karena satu dan lain hal, akhirnya cita-cita itu pupus. Ya, pupus. Karena apa? Ya, dia harus menikah. Walaupun menikahnya juga dapat suami yang dokter. Sehingga apa? Tanpa dia sadari di alam bawah sadarnya, awal itu anak jadi dokter. Ya. Malahkah itu tidak? Ya. Ketika anak memang berkeinginan jadi dokter. Tapi kalau tidak, ini baru masalah. Ya. Ketika anak punya keinginan yang berbeda, maka ini menjadi catatan dan mengoptimalkan prestasi dan potensi anak. Ya. Saya ngalami itu. Ya. Di sekolah kami saat ini itu ada bapaknya dokter gigi, ibunya dokter umum, ya. Saya tidak ngerasani karena tidak nyebut nama kan. Nah, yang kayak poliklinik yang bagus, ya, tidak salah kalau anaknya ini arahkan untuk kelak jadi dokter. Orang tua sudah menyiapkan fasilitasnya. Tapi apa mau dikata? Ketika masuk SMA, anak ini ngomong ke gurunya, Ustadz, saya kecil aku ini nggak suka. Mainku itu cuma ke rumah sakit, tempat ayah praktek, tempat di rumah juga ketemu orang sakit, tiap hari bau obat. Pusing aku, Ustaz. Dan terus, aku ingin jadi profesor. Menghadirkan masalah ini ke rumah, pokoknya saya nggak mau tahu, Ustaz. Ya, nggak mau tahu aku. Anakku harus jadi dokter. Untuk itu,
Ya. Untuk itu harus masuk jurusan IPA dan harus nantinya diarahkan masuk ke fakultas kedokteran. Ya. Ini. Tapi anak punya keinginan cukup panjang, akhirnya sepakat. Ya sudah, anaknya nggak jadi dokter. Ya. Guyonan saya sama bapak ibunya, anaknya pengen jadi programmer, dan sekarang ini luar biasa produk dari yang dihasilkan. Sekarang ini apa yang terjadi? Orang tuanya itu. Dan saya guyoni begini, Pak, Bu, enggak apa-apa, enggak jadi dokter, toh nanti bisa dinikahkan sama dokter kan sama saja. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, jadi prestasi itu untuk anak, bukan orang tua memaksakan kepada anak, memasang target. Yang benar adalah memberikan tantangan. Ayo nak, hari ini kamu dapat 7, luar biasa bagus ini. Enggak kupingin entah kamu besok dapat 8. Ya, kupingin sih mah dapat 8 atau bahkan 9. Ya. Nah, juga dalam hal ini orang tua itu ada pada mendampingi anak, bukan ngawasi atau ngontrol, apalagi mendikte anak. Kalau itu terjadi, jangan harap anak mau terbuka kepada orang tua. Ya. Buat kondisi di mana anak itu ketika ditanya oleh gurunya, Mas, bundaku oke Ustazah. Jangan kemudian sebaliknya, gimana orang tuamu? Aduh, saya senang di sekolah Ustazah, di rumah nanti ya dimarah-marahi lagi. Ya, ini. Nah, orang tua dalam hal untuk anak, bagaimana pemahamannya? Kenali karakter dan kepribadian anak secara objektif. Pak, Bu, kita sadar, anak kita ini unik, nggak sama. Satu dengan yang kedua, misalnya, anak itu memiliki potensi karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Bersyukur panjenengan, Bapak Ibu, kalau punya anak itu yang kebetulan wadahnya besar. Ya, potensinya besar. Ibarat mobil itu cc-nya besar. Bahasa sederhananya pointer. Ya. Nah, ini lebih gampang. Tapi mendapati anak kita itu tidak seperti yang kita harapkan. Bukan berarti anak kita ini tidak punya peluang berprestasi loh ya. Ya, kita coba kerjasama dengan sekolah. Potensinya di mana sih? Oh, mungkin matematika dia nggak pinter, tapi dia mumpuni di bahasa. Kenapa enggak bahasa itu yang dieksplor sehingga anak ini punya prestasi di bahasa yang pada mungkin kakak ini yang nomor 1 pinter di matematika, adiknya justru seni yang lebih menonjol. Nggak bisa baliknya. Nah, orang tua harus peka dan menerima ini secara utuh dan memfasilitasi kebutuhan anak untuk objektif anak masing-masing. Untuk bisa utuh tentang ini, maka langkah pertama kalau panjenengan ini sekarang adalah orang tua kelas 1, harus dekat dengan wali kelas, harus sering komunikasi dengan BK-nya anak-anak Bapak Ibu. Ya, ini jangan kamu guru itu kalau orang tua proaktif itu senang. Ya. Masih memberikan tantangan sebuah prestasi. Tunjuk sini. Sayangnya kamu, kalau misalnya kamu bisa begini, mama nanti kasih hadiah. Itu memberikan tantangan. Dan orang tua juga tidak harus mendiktekan sesuai dengan caranya anak. Nah, ini ada contoh kecil ini. Kebetulan saya juga punya anak yang masih SMP. Ini hanya zona merah tapi zona hitam. Itu saya berikan aktivitas supaya tidak bosan. Ini loh, ada di kulkas ini, kamu coba pengen masak apa, silakan. Ya. Yang saya pertama kali larang datang yang SMP itu belajar masak adalah ibunya. Khawatir dia nggak cukup sabar untuk membiarkan si ibu ini apa sih? Kenapa dia ini? Tentu apa punya potensi ini orang biarnya. Ya. Dari pun belum kofil kan, ayo nama baju. Nah, kadang orang tua itu maunya ya membeli baju sesuai dengan mau kesempatan mengambil keputusan sendiri. Pokoknya kalau enggak ini mama enggak mau kan gondok. Hubungan wadah menjadi kendala. Jadi kalau enggak itu gini, enggak tanya ujungnya apa? Anggiran. Ayo kan ke sana menyampaikan keputusan. Nah, kita punishment. Pastinya apa nanti hanya apa? Kita berikan buat jempol, luka, jining, nah. Yang sebenarnya apa itu menjauh ada tabang akhirnya terpardisi selalu ada harga berat jadi apa jadi untuk itu belajar jadi pendengar. Kamu tadi pelajaran apa? Yaitu kamu dapat nilai berapa? 6. Itu beda kalau pertanyaannya begini,
sayang, hari ini apa yang membuat kamu senang di sekolah? Apa ya? Ya mulai cerita kan, anggo garis kali menepuk tidak menyesal. Termasuk apa? Stres. Aku tadi gini loh di sekolah. Nah, orang kemudian bisa lola stres. Cara seperti itu, anak merasa bahwa dia tidak sendiri, kita mengerti itu. Ini orang cerdas posisikan diri yang harus sebagai teman. Belajar dari sini, kita konteks mendidik anak itu dibagi 3 penggalan selama 7 tahunan. 7 tahun pertama, Amir itu raja. Anak 0 sampai 7 tahun itu kan biasanya mau dituruti dan seterusnya. Ini tidak boleh, tidak harus orang tua paham. Loh, kalau anak ingin dituruti, kita turuti hal-hal yang memang perlu kita berikan kepada kita. Ngalin 0 sampai 7 itu perlu. Kemampuan untuk sikap. Sudah masuk ke masa kedua, dengan konteks dan cara mendidik yang sudah berbeda, ini menjadi masalah nanti. Maaf ini, orang Indonesia satu surupan masalah. Si orang itu dipilihan. Sehingga sekolah itu akar jawab. Sikap sampai 4 masa sikapi tegas. Maka gimana? Kalau Mas setuju. Ketiga, malu 1 ya. Dari yang umur 4 sampai 20 sebagai penasihat. Nah, repotnya kalau anak umur 7 kita perlahan balik sebagaimana ya. Kan paling cerita untuk harus online. Nah, saya dia nggak cocok itu laptop untuk itu. Ya. Artinya apa? Anak nggak butuh itu. Kita memberikan itu apa yang betul-betul dibutuhkan. Nah, papa mau memberikan, ya, karena memang saya tahu kamu butuh itu. Tapi ada syaratnya. Ya. Sementara sebelum papa belikan, ini pakai punya mama. Ya, kalau kamu mau yang baru, syaratnya 1. Apa? Kamu setoran ke papa 1 juz. Juang anak itu untuk bisa meraih. Ini menjadi sebuah pembiasaan kepada anak, maka anak itu punya spirit yang kuat untuk bisa meraih sesuatu dengan perjuangan. Dan jangan lupa antara anak dan orang tua bahwa apa-apa fasilitas yang diberikan itu bukan milik anak tapi miliknya orang tua. Ya, karena sudah kesepakatan suami istri sudah dikasih HP. Nah, komitmen dibangun. Nah, HP ini papa berikan kepadamu, bukan saya berikan ke kamu, tapi ini saya pinjemi. Ini papa yang beli, uangnya papa, tak pinjemi ke kamu. Boleh kamu, bukan untuk main game, main ini itu. Satu saat ayah tahu, papa tahu ini kamu pakai untuk hal-hal yang di luar belajar, tak ambil. Dan tidak boleh di password. Ini saya terapkan di rumah. Yang gondok awalnya anak saya. Ya, ini dalam rangka apa? Membangun komitmen. Sehingga anak itu bertanggung jawab terhadap apa-apa yang kita berikan. Yang kelima, memilih sekolah yang tepat. Ya, hari ini panjenengan sudah menjadi bagian dari keluarga sekolah Bintang Madani. Ya, saya yakin Bapak Ibu, para ayah bunda ini memilih bintang warga. Ya, sudah mempertimbangkan objektif dari kemampuan anak, serta sudah punya mimpi yang menyatu dengan programnya Bintang Madani. Yang namanya sekolah swasta, itu berbeda. Harap anak sampean prestasi optimalnya itu ada di akademik, rasanya Bintang Madani mungkin bukan pilihan yang tepat. Ya, karena di Bintang Madani, saya yang tahu ini, nggak tahu sekarang, tapi bukan kognitif, afektif, dan psikomotor. Lebih-lebih afektifnya bermuarah kepada nilai-nilai keislaman. Sehingga apa? Tata nilai yang diajarkan adalah tata nilai yang merujuk dengan sunnah. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu menuntut yang di luar itu, rasanya Bapak Ibu di awal telah salah dalam memilih. Terakhir Bapak Ibu, setelah putra-putri Bapak optimalkan, jangan lupa kolaborasi dengan guru. Minimal Bapak Ibu tahu nama ustadz atau ustadzanya siapa, nomor WA-nya berapa, dan seterusnya. Rita, anakku ini begini loh ustadzah, yang belum optimal dari anakku ini loh, sholatnya masih begini, ngajinya masih begini, anakku ini masih kalau tidur sama aku, sama ayahnya, anakku ini suka marah kalau di rumah, begitu seterusnya. Kolaborasi dengan guru, ceritakan itu dengan gurunya, sehingga gurunya punya data, gurunya akan punya pemikiran yang bagaimana anak ini bisa teroptimalkan, dan hal-hal yang tadi masih belum optimal bisa diprogramkan untuk menjadi optimal. Ya, ini. Yang kedua, jangan lupa apa yang dikerjakan oleh yang mau diberikan oleh sekolah sebagai bentuk layanan dan tanggung jawab sekolah terhadap
putra-putri Bapak Ibu. Karena itu peran kita yang terpenting ya adalah bagaimana bisa bekerja sama dengan sekolah. Ya. Untuk itu bagaimana? Beri dong usulan kepada guru agar apa-apa yang sudah baik itu menjadi semakin baik. Apa-apa yang belum baik itu bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, 1,5 jam saya menyampaikan materi, ada sisa 1,5 jam. Barangkali bisa digunakan untuk tanya. Terakhir yang mau saya sampaikan, jangan lupa ya, keharmonisan keluarga itu berbanding lurus dengan suasana psikologi anak. Karena itu keluarga yang harmonis itu menjadi fondasi utama kita bisa mengoptimalkan anak kita atau kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, ayo kita berdoa untuk anak-anak kita agar anak-anak kita ini di era yang paparan COVID ini semakin susah dikendalikan ini bisa diselamatkan oleh Allah. Tidak hanya itu, lebih-lebih anak-anak kita untuk berprestasi. Tidak hanya prestasi yang sifatnya akademik, tapi prestasi-prestasi yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah Bunda, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembali ke moderatornya. Barangkali diberi ruang untuk kesempatan tanya jawab. Mohon izin saya tutup share-nya. Nanti insya Allah materi ini akan saya bagikan lewat Ustadz Alma. Menunggu pertanyaan. Syukuran Ustaz, Masya Allah sangat luar biasa Ustaz materinya, berkenaan dengan berbagi peran sinergi sekolah dengan orang tua. Nah, insya Allah berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk kesempatan pertama, insya Allah 3 pertanyaan dulu ya Ustaz, sekaligus nanti langsung feedback. Silakan dari ayah, bunda, atau Ustaz sudah ada nih, Rindu Zahra 1A dan At-Tabik kelas 6C. Silakan Bunda. Monggo Bunda, barangkali ada yang bisa kita diskusikan atau kita sharing bersama dengan para ayah bunda yang lain. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Imam. Pak Edi, Bu, saya. Ya. Ya, tadi moderatornya Pak Imam. Ya, Pak Edi, terima kasih juga materinya. Tadi sangat lengkap, sistematis dan runut juga. Saya ingin bertanya untuk poin itu Pak, mendampingi anak. Nah, selama PJJ ini sangat senang ya karena yang adik-adiknya ini bisa bertemu kakaknya yang dari pondok. Kebetulan kan yang dari pondok itu dipulangkan semua begitu. Nah, kami juga berusaha untuk menciptakan suasana pembelajaran yang out of the box dari sekolah ya Pak ya. Misalkan yang usia 15 tahun ini ya inisiatifnya itu pertama sih mau bikin ini mau bikin lele. Lele yang ditaruh di bak gitu ya Bu ya. Luar biasa. Ya betul itu. Pak. Tapi kemudian dia menemui kendala, sudah pasang kolamnya itu, tapi tempat dia masang itu. Nah ternyata dia kayak mundur gitu loh Pak, bukan berhenti tapi mundur. Mundur gimana kelanjutannya gitu kan ya. Ya karena ini ya harus ini dulu nih bla 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 bla. Oke, terus suatu saat saya kan ini bibit apa sih namanya itu bibit benih-benih yang Pak yang untuk warung apotek hidup gitu di rumah. Tapi karena nggak jalan, sayur ya. Cuman yang baru berhasil tuh saya di cabai kan. Nah terus anak saya tuh kayak keidean gitu, ini kayaknya aku mau bikin ya dia cari segala macam pasang. Tapi waktu itu dia ngeliat ini waktu itu dia ngeliat loh kok kayaknya miring ya. Sudah deh nanti aja dilanjutin. Habis itu yang terjadi adalah pipa-pipa yang dia sudah susun itu Pak ya. Yang sudah dia susun, dia udah gergaji, potong, perangkai, itu hanya tembak-tembakan. Jadi saya pikir gini, aduh anak-anak ini kenapa ya idenya besar, banyak, kosnya juga udah lumayan. Saya memang membatasi anak-anak, pokoknya jangan lebih dari 500.000 nih modal ya, soalnya pandai. Ternyata yang saya pikirin kenapa ya anak-anak Pak usia segini, walaupun memang semangat belajarnya tinggi, tapi kok cepat banget untuk mudah menyerah. Bosan ya Bu? Iya, bukan bosan Pak, mengenai maksudnya ketika menemui kendala, ini kayaknya miring nih, pantesan lagi gini. Jadi dikali Pak, apakah kami yang kurang membersamai atau bagaimana Pak? Ya, mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin langsung saya jawab ya Ustadz ini ya, moderatornya. Ya, Ustadz, ya. Bunda, saya pernah baca sebuah buku yang menarik. Mudah-mudahan ini sudah ada versi bahasa Indonesianya di toko buku ya. Grit. Grit. Iya, saya sedang baca juga Pak ya. Itu tulisannya Profesor Angela Duckworth, seorang psikolog dari kata Duckworth. Anak itu ketika dia punya potensi itu tidak menjadi optimal yang pada akhirnya mengukir sebuah prestasi atau achievement, manakala gritnya rendah. Apa tangguh
untuk tidak gampang putus asa, untuk tidak gampang menyerah, ya, untuk tidak gampang pasrah. Itu namanya grit. Ya. Banyak kasus anak-anak itu pinter, tabrak sedikit dengan kesulitan atau gagal, ya kemudian menyerah. Nah, itu ada seninya itu. Itu ada 4 tahapan untuk bisa menaikkan grit ananda yang tua untuk bisa melatihkan. Nah, kalau dalam proses anak mengeksplorasi, mencoba sesuatu, jangan ditarget hasil. Anak gagal pun adalah berprestasi manakala dia tahu kegagalannya, tahu letak kegagalannya itu yang gagal beneran Bu itu Bu. Tapi ketika orang itu gagal dan dia tahu di mana letak kegagalannya, itu sebuah prestasi itu. Ya. Nah, di sini peran orang tua. Ketika anak mencoba sesuatu, Bunda dampingi, Bunda dukung dengan catatan. Semua yang dikerjakan anak itu harus ditulis, Nak. Bunda tidak mau kasih kamu support kalau kamu tidak mau nulis. Nah, dengan ditulis itu, tapi belajar dari kegagalan. Menarik ya, ketika Thomas Alva Edison menemukan bola lampu ya, bola lampu itu ditanya oleh wartawan. Anda katanya untuk meneliti ini 8.000 kali gagal. Siapa bilang gagal? 7.999 cara lampu itu nggak bisa nyala. Hanya dengan cara ini berhasil nyala. Pemikiran seperti ini harus dibutuhkan untuk bisa menopang potensi anak dioptimal. Orang tua kemudian tidak dalam tanda kutip menghakimi anak untuk ini gara-gara kamu begini. Nah itu ya. Nah, ketika anak saya belajar membuat telur itu apa yang terjadi? Ya, telur pinginnya 1 tapi yang pecah 3. Ya, berhasil 1 digoreng. Ya, itu proses, tidak masalah itu. Yang menjadi masalah ketika kita tidak cukup sabar, kemudian sudah nggak bisa cuci piring atau gelas, selesai makan sendiri. Mungkin dari 5 piring anggota keluarga yang lain pecah 2, nggak apa-apa, udah, wong berapa sih harganya piring? Tapi anak kemudian belajar apa? Belajar berhati-hati. Wow, pecah 2 ya, diulang lagi ya. Tapi bukan ngulang pecahnya, tapi mengulang belajar mencuci piringnya. Cucu saya yang TK ya, saya ajari untuk menanam itu apa? Pertama kali, tidak rumit-rumit. Saya ambil kapas, bukan kapas sih, gitu ya. Kemudian apa? Kacang hijau saya taruh di situ, saya suruh nyirami. Wah, itu senengnya bukan main, setelah seminggu itu keluar tambah. Wah, itu difoto, diceritakan temanku. Ketika dia tidur apa? Ditaruh di samping tidurnya. Apa yang terjadi? Inilah yang namanya proses, dan inilah yang namanya pengalaman berprestasi. Dan ini penting. Begitu anak gagal kemudian kita sempring aja kemarin nyuci ya, habis piring 2 pecah. Sekarang nggak boleh, sampai kayak piring ini aja, piring kaleng ini atau piring plastik. Nah, kalau sudah begitu, jangan berharap anak-anak berani mencoba. Mungkin begitu Bunda ya. Itu memang perhatian dan banyak lagi. Saya kembalikan ke moderator, mungkin ada yang tanya yang selain Bunda Rindu Zahra ini. Baik, syukuran Ustaz. Insya Allah berikutnya penanya kedua, Abah Rais kelas 2. Silakan ya. Mana ini Abah Rais? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Tolong saya dibantu untuk bisa menghadirkan Abah Rais. Silahkan. Ya. Hostnya ini. Silakan ya. Bapak. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kondisi saat ini itu membuat orang tua ini dituntut untuk berperan lebih ya Ustaz. Ya, untuk benar Bapak. Di rumah. Nah mungkin ini juga teguran bagi tidak punya banyak waktu untuk mendidik anak dan mungkin lebih banyak menyerahkan kepada guru di sekolah. Padahal di rumah itu ya memang tempatnya kita untuk lebih oleh ibu guru yang ada di sekolah. Ya. Nah selama ini saya mengalami sebuah hambatan tersendiri Ustaz, dalam artian memang anak ini dengan kondisi seperti ini cukup merasa jenuh di rumah sehingga mau tidak mau kita coba untuk kembali ke pola lama yang sebelumnya kita tidak pernah mengenalkan jarang membuka televisi ataupun handphone. Sekarang mau nggak mau sedikit untuk segi anak ini juga menurun. Nah, terutama dari satu sisi saya merasa kesulitan mungkin Ustaz terkait dengan metode yang baik untuk mengulang murajaah Ustaz. Kalau di Ustaz kan tidak Bapak, saya di Al-Hikmah
Itu di belakang ini sekolah saya, Pak. Mungkin boleh Pak. di-sharing. Ini Al-Hikmah yang boarding di lereng Gunung Arjuna mungkin ini. boleh di-sharing Ustaz terkait dengan bagaimana Gimana, metode di Al-Hikmah untuk memonitor mulai share supaya mungkin ada alternatif mungkin tidak jadi anak tidak bosan, karena intensitas terus terang kalau intensitas di sekolah dikurangi, terutama kalau di bidang madani kan sering ya Pak Ustaz, di sekolah itu sering mengulang-ulang. Nah di rumah ini kan nggak mau harus orang tuanya nih Ustaz yang harus terus mengulang supaya tidak lupa. Mungkin Pak Imam ya, saya ingin ini mungkin ngasih masukan terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Mungkin ini Pak, boleh mungkin semacam ada visualisasi atau model-model pembelajaran kayak guru mengajarkan minimal yang bisa sampai ke kita. Jadi kalau sama ini yang kami sampaikan, yang kami terima kan hanya materi-materi, buku-buku yang di-share di grup gitu ya. Mungkin ada sesekali direkam dan lain-lain untuk bisa ke anak supaya anak bisa melihat gurunya menyampaikan seperti ini gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya untuk Ustadz Edi dan pihak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab oleh pihak sekolah, giliran saya jawab dulu ya. Mohon maaf Bapak, saya kan COVID ini memberi peran lebih pada orang tua. Sebenarnya tidak. COVID ini akhirnya mengembalikan peran asli orang tua, utamanya ayah. Kalau kita teliti di Al-Quran itu, ya, bicara tentang pendidikan, itu bicara tentang ayah. Nabi Nuh maksud saya. Maka yang bicara ayah Nuh, bukan Bunuh. Ya. Ketika Ibrahim remaja itu dalam tanda kutip mengalami ujian keimanan, yang bicara Nabi Ibrahim, ya, anaknya Nabi Ismail itu bukan ibunya Ismail. Ya. Ketika anak Nabi Adam berselisih, yang bicara adalah Nabi Adam, bukan Ibu Hawa. Dan seterusnya. Ingat saya, dari 17, ya Allah, angka 15, ibu itu cuma 2. Itu artinya apa? Sejatinya, Al-Quran memberikan sinyal kepada kita, tanggung jawab utuh sepenuhnya pendidikan itu ada pada ayah. Ya? Bukan pada ibu, ini satu. Tapi saya parenting, itu yang banyak ikut malah ibu. Bukan ayah, mestinya harusnya ayah. Minimal ayah, syukur-syukur ayah sama ibu, sehingga punya kesempatan sharing bersama. Yang kedua, yang juga tentang target, ketika murojaah dan seterusnya. Pengalaman di sekolah kami, Bapak, ya, gurunya memang pekerjaannya jauh lebih sibuk daripada langsung ketemu anak. Ya. Salah satunya adalah ditargetkan, karena di sekolah kami ini target samping juz 30, hafal surat Al-Baqarah berikut maknanya. Itu target di sekolah kami. Nah, kalau juz 30 tidak usah saya bahas. Kenapa kok surat Al-Baqarah? Menurut penelitian, 70% sampai 80% kosakata di dalam Al-Quran itu ngumpul di surat Al-Baqarah, hafal surat Al-Baqarah, lengkap dengan maknanya. Itu sebenarnya dia mempelajari utuh Al-Quran itu tinggal 20%, Pak. Sehingga itu yang kami Nah, ini menjadi tidak mudah ketika pembelajarannya itu. Ya memang pembelajaran daringnya langsung, Pak. Ya, guru-guru keberatan kalau pakai Zoom, karena apa? Berat, Ustaz. Zoom itu makan kuota data saya cepat habis. Terus gimana? Dia tiap hari itu memantau bacaan anaknya sesuai dengan kelompok masing-masing, setoran. Sorenya lewat wali kelas, orang tua dapat laporan, dan seterusnya. Jadi berat. Dan repotnya, Pak, murid saya sekarang ini sampai hari ini ada yang belum masuk itu gara-gara dia masih di Qatar. Jangan tahu sekarang ini jam berapa ini di sini? Jam 10. Di Qatar itu masih jam 3 dini hari. Nah, ini buka layanan sendiri. Yang menarik juga, ada murid kami itu yang ada di Papua. 3 atau 4 orang, itu mungkin 2 ya. 2 orang di Papua. Di Papua ketika kami mulai jam 7, ya, itu dia sudah jam 9. Udah agak terlambat, sehingga apa? Gurunya akhirnya ngelayan kiri, nggak boleh malam-malam. Kalau diakhiri sesuai dengan waktu Indonesia bagian Barat, itu berarti jam 9. Di Papua sudah jam 11 malam, Pak. Nah, ini harus dikelola memang, dan memang bisa melayani ini semua. Tapi lepas dari masalah itu memang dibutuhkan kerjasama dengan guru. Kalau perlu panjenengan bicarakan dengan guru Al-Qur'annya, mungkin target hafalan anak saya begini, saya tadi. Jadi pengalaman di sekolah kami yang menarik, Pak, anak itu ada yang Maret akhir itu pulang, ya. Mei itu, Pak, ketika di rumah saya kaget. Ada anak yang hafal
orang tua yang juga work from home, akhirnya kita titipi amanah. Orang tuanya dampingi anak-anak murojaah, setelah itu pas jamnya, anak itu setoran hafalan kepada, ya, kadang pakai WA, kadang pakai Google Meet, ya. Seperti itu, Bapak. Jadi memang butuh peran yang butuh kesungguhan, dan itu memang butuh komitmen yang kuat, ya. Bahkan ada anaknya polisi, ya, polisi kan sibuk, ya Pak. Itu sampai pokoknya saat aku pulang, ya, begitu saya selesai mandi harus setoran hafalan anak-anak saya ke saya. Saya polisi, rotok beda yang kayak tadi itu. Nah, tapi ujung-ujungnya ketika orang tua komitmen, ya, betul-betul mendampingi anak, dan sekolah juga komitmen untuk melaksanakan dimudahkan oleh Allah. Sementara itu jawaban saya, barangkali Ustadz Salman atau yang lain atau Ustadz Imam bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang kedua. Mohon izin saya standby dulu. Syukran Ustadz atas jawaban untuk pertanyaan kedua. Ayah dan bunda sekalian, insya Allah untuk perencanaan kami untuk tahun ajaran di 2020-2021 ini, karena insya Allah kita akan melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh, jadi kita juga persiapan untuk LMS, insya Allah nanti akan disosialisasikan melalui sekolah. Jadi learning management systemnya insya Allah kita siapkan, termasuk di dalamnya ada materi dan media pembelajaran. Jadi tidak hanya video aktif, insya Allah kita beberapa aplikasi. Begitu ayah bunda, sedikit pemaparan mengenai persiapan atau media yang akan digunakan untuk tahun ajaran depan selama PJJ. Insya Allah kita menginjak ke pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir di sesi pertama. Silakan. Jika ada yang mau bertanya bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu. Nggak ada? Oh, atas nama Eko Slamet ya. Aduh, mohon maaf Bunda, saya fokusnya ke raise your hand gitu ya yang di aplikasi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang tadi awalnya ayahnya, tapi karena ayahnya WFH jadi guest saya. Iya Bunda, monggo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, 1,5 jam saya serasa di kampung Pak, di Surabaya. Iya, jangan ke Surabaya dulu Bu. Surabaya masih mencekam ini. Iya Pak. Ini yang mau saya tanyakan. Silakan Bunda. Setiap saya nanyakan anak, cita-citanya apa, dia jawabnya pelukis gitu. Ironisnya, saya nggak pernah dilihat dia melukis gitu. Lagi jawabnya tetap pelukis gitu. Ini apakah bakat terpendam yang belum muncul, atau saya yang salah kurang mendampingi, atau gimana gitu. Yang kedua, selama PJJ ini, jujur saya belum bisa mendampingi selama proses mulai on-off-nya sekolah gitu. Jadwal karena di rumah jadi raja-raja ini wah lagi aktif-aktifnya, jadi saya fokusnya ke kakak itu, kakak belajar dulu sendiri, kalau nggak tahu nanya mama gitu. Saat reviewnya nanti hari Sabtu Minggu, terkadang suka malah nggak mendampingi selama seminggu atau selama kemarin PJJ. Jadi solusinya kemarin saya itu panggil guru les ke rumah sama guru ngaji gitu. Nah, apakah saya tetap harus mendampingi atau tidak apa-apa jika harus mendampingi raja-raja dulu ini gitu? Terima kasih. Oke, mohon izin saya jawab Bunda. Jadi saya ini termasuk adanya guru les. Mohon maaf ya ini untuk teman-teman guru yang les ini. Ya, kenapa? Ya, anak ketika di sekolah itu kan anak belajar atau diajari? Diajari. Pertanyaannya kan anak-anak kan nggak pernah belajar di sini, ya. Sehingga apa? Agak menarik untuk dibuktikan ya, tapi banyak sekali contohnya. Agak kurang mandiri Bunda, ya. Agak kurang mandiri gitu. Ya. Karena apa? Anak tidak, kalau saya hubungkan dengan teorinya Dagwood tadi, Angela Dagwood, hidupnya kurang optimal itu. Ya. Nah, persoalannya bagaimana? Wong sekolah ini waktunya panjang ya. Madani, barangkali desain materinya itu ya sedemikian rupa dalam bentuk proyek. Ya, guru menyampaikan sebentar beberapa ini, kemudian anak disuruh mengerjakan. Ya, sehingga jam menghadap laptop enggak. Jadi mungkin cukup 1 jam, 2 jam menghadap laptop, kemudian anak mengerjakan proyek itu yang besoknya ditagih atau dikirimkan lewat aplikasi tertentu misalnya. Ya, kan di tempat kami, barangkali nanti teman-teman di Bintang Madani bisa sharing dan bersinergi.
mutlak memang di dalam konsep pembelajaran jarak jauh itu guru harus melengkapi dengan video pembelajaran. Untuk apa sih? Barangkali anak tidak paham, bisa menonton ulang kan? Orang tua bekerja, anak tadi belum paham, nyetel YouTube, orang tua diajak nonton bareng sama si anak, kemudian orang tua, oh ini toh nak maksudnya, kalau ini kira-kira untuk mengerjakan ini, urutannya kalau sesuai dengan YouTube tadi begini. Coba kamu kerjakan sekarang. Dengan cara seperti itu, anak bisa lebih mudah mencerna. Beda kalau tidak di-upload ke media YouTube. Memang Bunda, tolong Bunda dituntutkan yang berlebih, guru pun sekarang menghadapi suatu kondisi yang betul-betul mengejutkan. Betapa tidak, dia dalam tempo singkat harus belajar banyak hal, menyampaikan secara online, plus harus punya dan kaya keterampilan kreatif bernuansa video pembelajaran dan teman-temannya itu. Ini memang tidak mudah dan memang butuh program dari sekolah juga untuk memfasilitasi tadi itu sangat bagus untuk bisa diterapkan di sekolah Bintang Madani ini sehingga layanannya bisa menjadi juga semakin optimal. Nah, sementara itu jawaban saya Bunda, saya kembalikan. Baik, syukran jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Masya Allah luar biasa gitu ya. Jika ada beberapa pertanyaan yang lain nanti mungkin bisa disampaikan ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.57. Paling terakhir Ustaz, quotes atau kesimpulan dari Baik Bunda, teman-teman pengajar dari Bintang Madani maupun ayah bunda yang mengikuti kegiatan ini. Yang pertama, mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita, sadar bahwa pembelajaran jarak jauh, pembelajaran di rumah, learn from home ini adalah sesuatu yang tiba-tiba. Ya. Rumah kan desainnya adalah tempat istirahat ya. Sekarang rumah didesain menjadi tempat bermain sekaligus. Ya. Memang ini luar biasa ini ya, heboh banget lah. Nah, kata kuncinya satu, Bunda, ayahanda, teman-teman guru, tolong ya, stok sabarnya ditambah. Ya, stok sabarnya ditambah. Jangan sampai ketidaksabaran kita ini meletupkan amarah yang itu nantinya memupus tunas yang sedang. Ini akan membuat anugerah Allah potensi yang luar biasa dari anak-anak kita ini tidak akan bisa kita optimalkan. Terakhir, Bunda, sisihkan waktu ya untuk setiap saat ya mengawali belajar dengan anak-anak dengan berwudu ya. Ini mungkin berat ya. Kenapa? Dengan berwudu ini kok saya yakin. Kan karena hebatnya guru mengajar bukan jagonya sama ibu-ibu mendampingi, tapi apa? Rahmatnya Allah turun. Siapa tahu turunnya rahmat itu lewat kita berwudu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kiranya bahasa saya tidak pas. Saya orang Surabaya, tapi percayalah ini semua adalah dari hati saya yang tulus. Saya yakin anak-anak hebat dari Bintang Madani nanti menjadi bintang di negeri tercinta Indonesia ini. Amin. Sekaligus mohon izin karena saya jam 11 ini mendampingi teman-teman guru yang sedang positif. Langsung saya mohon izin. Insya Allah nanti materi akan saya kirim lewat Ustadz Salman. Dina Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Insya Allah berikutnya ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Ustadz Saman, Kepala Sekolah SD. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Jazakumullah khairan katsiran pada ayah bunda semua atas partisipasinya begitu ya. Beberapa hal yang ingin kami disampaikan oleh Pak Imam. Ayah bunda insya Allah ada beberapa perencanaan begitu ya, perbaikan dari kami untuk pembelajaran di semester 1 ini. Ini info awal insya Allah nanti disampaikan lagi oleh wali kelas dan guru kelasnya masing-masing. Alhamdulillah kami juga sudah mengembangkan LMS begitu ya, Learning Management System. Sudah trial oleh teman-teman guru, mudah-mudahan begitu ya, pekan depan atau 2 pekan ke depan teman-teman guru bisa menyiapkan beberapa materi insya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rencana pembelajaran ke depan itu nanti beberapa media, beberapa aplikasi yang akan dimanfaatkan itu kami sampaikan melalui legal agreement atau kesepakatan antara sekolah dengan orang tua. Insya Allah akan dikirimkan di hari Jumat insya Allah begitu ya. Ya diantaranya untuk mengantisipasi kesulitan dalam Zoom, kami juga ada alternatif menggunakan Google Meet dan yang lainnya. Ayah bunda, materi yang nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan guru itu selain memang nanti melalui video untuk membatasi interaksi anak dengan HP atau dengan laptop, maka kami pun menyiapkan modul tertulis, ada latihan-latihan soal begitu ya.
Ya, artinya apa yang menjadi kekhawatiran kita semua berkaitan dengan beberapa info nanti yang akan disampaikan dengan detail oleh wali kelas dan guru kelasnya insya Allah pada saat sosialisasi lesson plan. Ayah bunda, ya kembali kami sampaikan permohonan maaf begitu ya, ada beberapa kendala teknis dalam kegiatan parenting kali ini. Mudah-mudahan insya Allah akan terus kami perbaiki ke depan, kegiatan-kegiatan kita bisa lebih efektif, bisa lebih baik, dan insya Allah hasil recording kegiatan kita kan akan kami broadcast kepada orang tua lainnya melalui wali kelasnya masing-masing. Mohon sampaikan permohonan ucapan terima kasih kami kepada orang tua yang lain, permohonan maaf kami kepada orang tua yang lain. Barakallahu fikum, hatur nuhun semuanya ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saman kami sampaikan. Sebelum ditutup, Ayah Bunda dan Ustadz Ustazah mohon dibuka videonya. Belum yang buka, insya Allah kita akan foto bersama Ayah Bunda. Insya Allah foto akan di screenshot. Ya, sudah siap? Ya, benar. Siap, saya kasih Abang ya. 1, 2, 3. Saya ulangi lagi ya, Ayah dan Bunda. Siap, siap ya. 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih Ayah Bunda dan Ustaz-Ustaz sekalian atas waktunya. Mudah-mudahan talabul ilmi kita hari ini bisa menambah kesalian anak-anak kita, bisa menambah ilmu juga buat kita dalam mendidik anak-anak kita nantinya. Kita tutup acara kita kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dan doa kifaratul majlis. Syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.